Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120202026. Di sini saya akan mencari data statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik uji beda ini ada 3 jenis, yaitu one sample t-test, independent t-test, dan paired t-test. Di sini ada pengertian dari statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Pengertian uji beda atau t-test, yaitu pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Di sini ada hipotesis dan kriterianya. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu H0 dan HA. H0 itu hipotesis atau dugaan sementara, sedangkan HA yaitu dugaan alternatif jika H0 ditolak. Di sini hipotesisnya H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan. HA-nya yaitu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, yang satu, jika T hitung lebih kecil daripada T table atau signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Kedua, jika T hitung lebih besar daripada T table atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Uji beda ini terdiri dari dua, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. One sample t-test untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Sedangkan two sample t-test untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau beda. Two sample t-test ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada independent sample t-test dan paired t-test. Independent sample t-test untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan paired t-test untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Di sini ada contoh kasus one sample t-test. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Di sebelah kiri ini ada tabel data berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Jadi kesimpulannya, atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa H0 yaitu rata-rata berat badan sama dengan 55 kg, sedangkan HA-nya yaitu rata-rata berat badan tidak sama dengan 55 kg. Saya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS Statistik. Langkah pertama, kita bisa langsung import data. Kita klik file, kemudian kita pilih open, kita klik datanya. Kemudian di sini kita ganti files of type-nya ini menjadi Excel karena data yang saya butuhkan itu berbentuk Excel. Kalau teman-teman mau berbentuk Word, Strata, dan lain-lain itu ada, tapi di sini saya akan memilih Excel. Nah, kemudian keluar data-data yang berbentuk Excel saja. Di sini karena contoh soal kita itu one sample t-test, maka saya akan memilih yang data latihan one sample t-test ini. Kemudian akan saya klik open. Kemudian saya klik OK. Datanya langsung keluar seperti ini. Di sini saya akan membulatkan angka-angka tersebut. Kita ke variable view. Desimalnya kita nolkan. Kemudian kita lihat ke data view. Nah, kemudian di sini terlihat data-datanya ini sudah berbentuk angka-angka bulat. Kemudian selanjutnya kita ke analyze.
kita pilih yang compare means, lalu kita pilih yang one sample t-test ini, kemudian kita pilih berat badan ini untuk dipindahkan ke test variabel. Kemudian test value-nya ini kita sesuaikan dengan contoh kasus, yaitu rata-ratanya itu kan tadi ada 55 kg, berarti test value-nya itu kita tulis 55. Kita klik OK. Kemudian datanya atau hasilnya ini sudah keluar. Di sini berat badan itu jumlah sampelnya itu ada 10, rata-ratanya itu 59, standar deviasinya itu 7,379. Kemudian kita bisa lihat di sini ada signifikan to tail, yaitu angkanya ada 0,121, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Berarti H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Karena H0 itu diterima, maka H0 itu rata-rata berat badan sama dengan 55 kg. Kita bisa lihat ya ke rata-rata di sini. Ini kan 59, sedangkan tadi di soal itu berat badannya rata-ratanya 55. Nah, 59 sama 55 itu nggak beda jauh, teman-teman. Karena rata-rata 59 dan 55 yang ada di soal tadi sama, kemungkinan hipotesisnya itu diterima. Yang kedua ini ada uji beda independent sample test. Yang kedua ini contoh kasusnya yaitu seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yersik kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value-nya di sini, kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 yang menggunakan Excel. Kita bisa lihat data di samping, yaitu nilai kelompok 1 dan data nilai kelompok 2. Kemudian dapat disimpulkan bahwa H0-nya yaitu rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B. Sedangkan HA-nya yaitu rata-rata kelas A tidak sama dengan rata-rata kelas B. Di sini saya sudah masuk ke dalam SPSS statistik. Saya akan impor data lagi. Kita bisa pilih open dan klik data. Kemudian saya ganti files of type-nya menjadi Excel. Saya pilih yang independent test, yang data latihan ini. Kemudian saya klik open. Kemudian datanya keluar seperti ini, teman-teman. Lalu saya ingin angka-angka tersebut tidak ada angka di belakang koma atau menjadi bulat. Kita ke variable view, lalu desimalnya kita nolkan. Kita lihat ke data view, nah angka-angkanya sudah menjadi bulat, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ke analyze, kita ke compare means, kemudian kita pilih yang independent sample test. Yang variabel nilai ini kita ke tes variabelkan, kita pindahkan. Lalu yang data kelompok ini kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian kita klik yang define group. Nah, di sini grup 1 itu kita tandai dengan angka 1 dan grup 2 itu kita tandai dengan angka 2. Kemudian kita continue. Kita klik OK. Kemudian hasilnya sudah keluar, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada jumlah sampel dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jumlah dari
kelompok 1 itu ada 15 sampel dan jumlah dari kelompok 2 ada 15 sampel juga. Rata-rata kelompok 1 82,27, rata-rata kelompok 2 ada 88,6, standar deviasi kelompok 1 ada 7,658 dan standar deviasi kelompok 2 yaitu 6,663. Di sini kita bisa lihat signifikannya yaitu 0,582 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini aku akan ngejelasin dulu equal variance assume itu jika signifikannya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan equal variance not assume ini jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Karena signifikannya di sini lebih besar daripada 0,05, maka kita menggunakan yang sig to tell-nya ini yang dari equal variance assume yaitu 0,022. Kita bisa lihat sig to tell-nya ini kan 0,022 yang artinya dia itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kemudian artinya ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini rata-ratanya dari kelompok 1 dan kelompok 2, bahwa memang ada perbedaan rata-rata kelompok 1 yaitu kelompok 1 ini tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Bahwa terlihat jelas ada perbedaan yang lumayan signifikan. Kita bisa lanjut ke uji beda pair t-test. Dan terakhir ini ada uji beda pair sample t-test. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Kita bisa lihat teman-teman, di samping ini ada tabel berat sebelum dan berat sesudah. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa H0-nya yaitu rata-rata berat badan sebelum diberi obat sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat, dan HA-nya yaitu rata-rata berat badan sebelum diberi obat tidak sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat. Saya sudah masuk lagi ke SPSS statistik, kemudian saya akan mengimport data lagi. Saya ganti lagi files of type-nya menjadi Excel. Kemudian saya pilih yang data latihan paired t-test, karena ini data yang saya butuhkan. Saya klik open. Kemudian, jika sudah keluar seperti ini datanya, saya pengen datanya ini berbentuk bilangan bulat. Yang artinya tidak ada angka di belakang koma, maka saya bisa ke variabel view, desimalnya saya ganti menjadi 0. Lalu kita lihat lagi ke data view, ya datanya sudah menjadi bulat teman-teman. Langkah selanjutnya saya ke analyze, kita ke compare means, lalu kita pilih yang paired sample t-test. Kemudian di sini, ya di sini berat sebelumnya itu bisa kita pindahkan ke variabel 1. Berat sesudahnya bisa kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita klik OK. Datanya keluar langsung di sini teman-teman. Di sini ada mean, jumlah sampel, dan standar deviasi, standar error mean. Di sini mean-nya itu dari berat sebelum yaitu 66,81 dan rata-rata dari berat sesudahnya 61,94
dan jumlah datanya berat sebelum ada 16, jumlah data dari berat sesudah yaitu ada 16 juga, standar deviasi dari berat sebelum yaitu 6,656 dan standar deviasi dari berat sesudah yaitu 6,403. Di sini kita lihat ya, signifikannya itu 0,000 dan di sini sig totalnya juga 0,000. Yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Karena HA-nya diterima, maka ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Kita bisa lihat ya, rata-ratanya di sini juga bisa dibilang menurun ya, dari berat sebelum dan berat sesudah, yang angkanya ini juga lumayan signifikan jauh gitu. Yang artinya H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.